Shalom saudara, jumpa kembali ke dalam Refleksi Gema tanggal 6 Agustus 2022. Dalam refleksi kita pada hari ini, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan kembali tentang kesetiaan Allah pada janjinya. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk satu hari yang Tuhan berikan, untuk kami song-song bersama dengan Tuhan, dan kami boleh memulainya kembali juga dengan disertai oleh pimpinan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagi kami yang sedang menggumulkan Tuhan tentang rencana-Mu, kiranya janji-Mu Tuhan juga yang menjadi kekuatan bagi kami, bahwa di dalam segala hal yang telah kami lewati, Tuhan Engkau Allah yang terbukti setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak semua orang menyukai yang namanya janji, apalagi manusia. Kerap kali membuat janji itu sebagai sesuatu yang seolah-olah sulit sekali untuk ditepati. Misalnya saja janji untuk datang on time. Tidak sedikit orang yang ketika dihubungi ternyata, baru saja on the way gitu ya, baru di jalan. Itu pun di jalannya baru bangun dari tidur atau baru mau pergi ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Seringkali janji itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Manusia sangat rentan dalam membuat janji. Dan pada akhirnya tidak jarang muncul sebuah istilah begitu ya, janji itu dibuat untuk dilanggar. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa kita bisa teguh di dalam satu pengharapan akan janji yang tidak pernah dibatalkan, yaitu janji dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu kita akan menyimaknya bersama di dalam firman Tuhan, dengan sebuah tema yang diberikan di dalam refleksi Gema ini, yaitu janji yang tidak pernah dibatalkan. Teks hari ini terambil dari Mazmur 89. Namun hari ini, kesempatan ini saya akan bacakan hanya ayatnya dari 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Saudara, teks ini adalah sebuah lagu yang memiliki nilai pengajaran yang kurang lebih kalau misalnya di zaman kita sekarang itu seperti lagu him yang kental sekali dengan nilai-nilai makna pengajaran iman Kristen. Jadi bayangkan bahwa Mazmur 89 ini dinyanyikan oleh sang pemazmur, dan tentu saja ini dinyanyikan dengan sebuah perasaan keyakinan akan kesetiaan Tuhan di dalam sejarah kehidupannya yang ia rasakan sampai pada hari itu. Janji, apa sih yang membuat janji itu begitu spesial? Saudara, janji menjadi begitu berharga ketika seseorang yang memegang janji itu setia menjaga apa yang dijanjikannya. Tapi di sisi lain, janji juga menjadi begitu tidak berharga, tidak berarti ketika apa yang dijanjikan itu ternyata tidak ditepati dengan kesetiaan dari yang memegang janji. Janji yang diberikan Allah kepada keturunan Israel melalui Daud adalah janji yang sangat luar biasa. Yang pertama, karena Tuhan Allah lah yang membuat janji itu, bukan sekedar manusia yang mudah lupa dengan janjinya. Dan yang kedua, terbukti bahwa janji itu dipelihara oleh Tuhan Allah dengan setia sampai pada akhirnya. Dan bayangkan, ada disinggung sedikit mulai dari ayat 31, akan janji Allah yang ditulis, jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujatuhkan kepadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Saudara, dalam sebuah perjanjian, jika ada salah satu pihak yang kemudian tidak setia karena melanggar akan perjanjian itu, sebetulnya sah saja jika perjanjian itu bisa dibatalkan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika ia membuat janji, janji tersebut didasarkan oleh karakter yang tidak pernah terlepaskan dari dirinya sendiri,
yaitu keadilannya dan kasih-Nya. Sehingga ketika bangsa Israel kemudian melanggar, Ia menghukum kesalahan mereka karena keadilannya. Tetapi karena Dia janji dan janjinya tidak pernah dibatalkan, itu dipertahankannya oleh karena kasih-Nya. Janji itu dipegang Allah khususnya ketika Ia juga sempat berkata tadi di dalam ayat 37-38, anak cucu dari Daud itu akan ada selama-lamanya. Tahtanya seperti matahari di depan mata Tuhan dan di depan bulan yang sampai ada selama-lamanya. Itu menjadi suatu saksi yang setia. Ini sebetulnya menunjukkan bahwa Allah berjanji akan Tuhan Yesus yang akan menjadi raja segala raja yang bertahta sampai berkesudahan. Ya, tidak ada kesudahannya sampai selama-lamanya. Dia raja yang sejati yang membawa damai dan sejahtera di muka bumi. Saudara, Dialah Allah yang menyatakan keadilan atas dosa manusia yang gagal dalam janji untuk hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Tetapi Dia juga Allah yang kemudian menanggung sendiri murka Allah, konsekuensi dari dosa, dan genaplah janji Allah yang tidak pernah terbatalkan itu, yaitu Ia tetap memegang janjinya oleh karena keadilan dan kasih-Nya. Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang mungkin pernah membuat janji kepada Tuhan. Janji ini, janji itu, setia terhadap ini, terhadap itu. Tetapi kita juga orang yang mungkin menyadari bahwa janji kita bukanlah janji yang sempurna. Kegagalan kita adalah tanda bahwa kita beroleh hidup dan kesempatan yang baru. Itu semata-mata adalah karena belas kasihan dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga satu pengharapan yang kita ingat kembali pada hari ini adalah janjinya tidak pernah dibatalkan. Namun itu bukanlah sebuah kesempatan untuk kita kemudian mempermainkan hati Allah, melainkan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dengan penuh penyesalan. Sama seperti pemazmur yang kembali menyadari jika ada waktu di mana Allah mau mendidik dan mendisiplinkan dia bersama dengan bangsa Israel, pemazmur datang kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan, dengan meminta Allah mengingat-ingat kembali akan kasih setianya yang mula-mula. Karena di sanalah letak ada sebuah janji dari janji yang tidak pernah dibatalkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan setia. Ampuni kami untuk segala kegagalan kami dan ajarkan kami untuk kami bisa menjadi seperti-Mu yang dengan penuh kerinduan yang besar dengan cinta kepada Bapa, maka Engkau setia menjalani satu panggilan untuk hidup di dunia bahkan rela mati untuk menggenapi juga janji Allah atas keadilan dan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan. Maka kami Tuhan, ajar kami supaya pun kami memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Di dalam segala kesulitan dan tantangan, ajar kami juga kembali mengingat kesetiaan Tuhan dan bergantung untuk kami kembali maju melangkah di dalam kasih Tuhan untuk mengingat bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam janji-Mu setia atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian.